kawan semua. Perkenalkan, nama aku Aulia. Perkenalkan, nama aku Laila. Perkenalkan, nama aku Julita. Perkenalkan, nama aku Zihan. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa? Ahmad Juwaini. Baik Pak Ahmad, menurut Bapak pasar itu apa sih? Kalau pasar itu namanya perdagangan gitu. Khusus tempat perdagangan gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Apakah kalian tahu bahwa pengertian pasar itu bukan hanya tempat perdagangan saja, melainkan dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya para pembeli atau konsumen yang memberikan uang dan informasi. Pemasaran adalah suatu fungsi di mana fungsi ini sebagai faktor-faktor apa saja yang harus ada agar organisasi bisa berjalan dengan baik dengan aspek manusia, uang, pemasaran, dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai, yang berarti nilai ini sebagai manfaat atau benefit kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan agar menjadi pelanggan tetap dengan cara yang menguntungkan organisasi dan stakeholders. Manajemen pemasaran merupakan seni sebagai intuisi kapan harus menjual promosi dan lain-lain. Dalam ilmu, sebagai sesuatu yang dipelajari, memilih pasar sasaran, siapa konsumen yang tepat, dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan nilai pelanggan yang unggul. Untuk aktivitas dari pemasarannya itu sendiri, yang pertama itu ada membuat, kedua, menawarkan, ketiga, mempromosikan, keempat, menjual, kelima, mengemas, keenam, menetapkan harga, dan yang terakhir yaitu ketujuh, menyalurkan. Selanjutnya ada konsep inti pemasaran. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan bersifat terbatas merupakan syarat hidup dasar manusia, seperti halnya manusia membutuhkan makan. Keinginan diarahkan untuk memuaskan kebutuhan. Manusia menginginkan nasi. Permintaan adanya kemampuan, daya beli, keinginan akan produk tertentu, dan didukung kemampuan membayar. Yang kedua, pasar sasaran atau target konsumen, positioning, dan segmentasi. Dimulai dari segmentasi, merupakan langkah awal mengelompokkan atau membagi-bagi konsumen dalam kelompok. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, demografi, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, suku, agama, maupun ras. Yang kedua, psikografi, berdasarkan gambaran psikologi atau karakter. Yang ketiga, perilaku, yaitu berdasarkan hobi. Dalam pasar sasaran, kita harus putuskan target konsumen yang memberikan peluang besar. Dalam positioning, kita harus bisa menanamkan bagaimana produk kita bisa tertanam dalam benak konsumen. Yang ketiga, penawaran dan merek. Dalam penawaran, kita bisa menawarkan produk, jasa, informasi, maupun pengalaman. Kita dapat menawarkan kombinasi keempatnya sebagai target untuk memenuhi kebutuhan proposisi nilai atau manfaat. Selanjutnya, merek merupakan sebagai identitas atau sebagai sumber yang diketahui target. Merek harus kuat serta unik. Yang keempat, nilai dan kepuasan. Dalam nilai, mencerminkan sejumlah manfaat, berwujud dan tidak berwujud, dan biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan. Dalam kepuasan, mencerminkan penilaian tentang produk anggapannya,
atau hasil, atau ekspektasi. Jika kinerja produk melebihi ekspektasi, maka pelanggan akan puas, serta sebaliknya. Yang kelima, saluran pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, saluran komunikasi. Yang kedua, saluran distribusi. Yang ketiga, saluran layanan. Yang keenam, rantai pasokan merupakan saluran panjang dari hulu sampai hilir. Seperti halnya, perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan membutuhkan pemasok 1, 2, maupun 3. Barang dan jasa mengikuti keinginan konsumen 1, 2, maupun 3. Yang ketujuh, persaingan. Dalam persaingan, mencakup semua penawaran dan produk substitusi. Yang kedelapan, ataupun yang terakhir, lingkungan pemasaran atau arena, dibagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan tugas, yang mempengaruhi aktivitas secara langsung, seperti produksi, distribusi, serta promosi penawaran. Yang kedua, lingkungan luas atau lingkungan demografis. Pemasaran dan nilai pelanggan. Nilai yaitu mencerminkan sejumlah manfaat, berwujud maupun tidak berwujud, dan biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan. Nilai adalah kombinasi kualitas, pelayanan, dan harga atau QSP. Sering disebut sebagai 3 elemen nilai pelanggan. Nilai meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas dan pelayanan, dan sebaliknya menurun seiring dengan menurunnya harga. Proses penciptaan dan penghantaran nilai ada 3. Yang pertama, menentukan segmen nilai. Yang kedua, menyediakan nilai. Yang ketiga, mengomunikasikan nilai. Jika ingin membuat sebuah bisnis, kita harus menggunakan karakteristik core competencies agar bisnis berjalan lancar. Karakteristik core competencies yaitu yang pertama, merupakan sumber keunggulan, kompetitif karena memberi sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Yang kedua, dapat diterapkan pada berbagai pasar. Yang ketiga, sulit ditiru pesaing.